Halo semuanya, aku bernama Stella Jaya. Judul renunganku kali ini yang bisa diandalkan. Santo Mikael adalah salah satu tokoh malaikat agung ya dia yang bisa diandalkan. Karena waktu dulu Tuhan juga pernah sedikit dalam beberapa saat lamanya mengandalkan sedikit dalam porsi yang pas Santo Mikael dan bala tentara surgawi lainnya. Jadi Santo Mikael itu seperti punya jabatan di surga, ada sistem pemerintahan keluarga kerajaan Allah. Santo Mikael disebutnya tuh seperti menteri bagian pertahanan keamanan di surganya yang menjaga sisa politik di surganya. Tahta Allah itu nggak ada yang mau menjadi seperti Tuhan, menggantikan posisi Tuhan selain dari yang asli Allah Bapa, Allah Putra. Kalau zaman dulu Roh Kudus ada tahun kapan itu ya? Ketika waktu itu Tuhan Yesusnya kan baca yang kitab yang lain tuh, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, terus ada burung merpati turun apa. Kalau zaman perjanjian lama aku agak beberapa masih cari-cari sih Roh Kudusnya tuh kebanyakan di bacaan di perjanjian baru ya, setahu aku begitu. Kan kita suka baca kitab Wahyu, itu juga menambah kekuatan bagi Santo Mikael untuk melaksanakan tugasnya di alam roh. Santo Mikael adalah malaikat pindung yang sangat berkaitan dengan intro akhir zaman. Jadi udah mau mencapai Tuhan Yesus datang menjemput untuk datang kedua kalinya, udah akhir zamannya itu. Santo Mikael menjaga supaya intro akhir zaman tepat pada waktunya. Santo Mikael berkata kepadaku, Stella Jaya, sekitar 1 tahun yang lalu, udah beberapa 1 tahun yang lalu sekitar itu udah bilang, Santo Mikael berkata sudah tidak ada penundaan lagi. Santo Mikael berkata waktunya bertindak. Santo Mikael berseru dari kejauhan kepada kejauhan, siapkan barisan. Wahyu 12, waktu ini yang soal lain lagi, yang kisah lampau di surga zaman dulu sejarahnya. Wahyu 12 ayat 7, judul perikopnya naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Santo Mikael itu didesain sama Tuhan, betul-betul ada spesifikasinya, ada jurus maka pindung. Dia baik sekali untuk memberantas roh jahat. Dia maka pindung yang baik, malaikat panglima perang bala tentara surgawi, malaikat perang, bukan dewa perang ya. Dia juga baik juga diperkuat divisi okultisme, jadi sehari-hari orang mau jadi eksorsis, menengking roh jahat gitu. Banyak sekali kan ada seruan-seruan, ada kata seruan-seruan di Alkitab ya, banyak. Di antaranya ada seruan dari Santo Mikael, kiranya Tuhan menghadik engkau, kiranya Tuhan menghadik engkau. Jadi dia tidak meremehkan kekuatan roh jahat. Bukannya dia langsung berkata, oh pasti roh jahat langsung kalah deh gitu. Tapi dia ada kata-kata ya mungkin yang menginspirasi rumusan doa baru di kemudian hari atau apa gitu, yang terinspirasi dari kata-kata Santo Mikael ya. Santo Mikael berkata kepadaku latihan rohani, diantaranya dalam hati gitu, sambil atur nafas, hening sebentar dalam hati atau verbal yang gak terlalu keras gitu. Santo Mikael melindungiku, aku pasti tidak akan kenapa-napa. Diulang-ulang terus, Santo Mikael melindungiku, aku pasti tidak akan kenapa-napa. Ternyata ada spiritualitas Santo Mikael juga. Selain spiritualitas yang lain, ada yang namanya spiritualitas Santo Mikael. Mengandalkan Tuhan, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, bisa sepenuhnya. Waktu aku berkata kepada Tuhan Yesusnya, aku mengandalkanmu Tuhan, aku mengandalkanmu Tuhan. Tuhan Yesus dari atas wibu-wibunya, aku terima andalanmu, aku terima andalanmu. Kalau mengandalkan maka pindung bisa nggak Kak, kalau misalnya nanya gitu ya? Bisa juga dalam porsi yang pas. Imannya ntar diterapin sendiri gitu, mengandalkan dalam porsi yang pas, tapi bukannya langsung mengandalkan satu Mikael, mengandalkan Tuhan, mengandalkan satu Mikael, mengandalkan Tuhan. Kalau lagi mengandalkan satu Mikaelnya seberapa porsi yang pas sementara dulu. Kalau lagi mengandalkan Tuhan gitu. Gak usah terlalu panik kalau misalnya lagi ada manusia dunia nyata, katanya begini, katanya begitu. Karena manusia dunia nyata udah berusaha taat beribadah, berdevosi ke Santo Mikael. Percaya Santo Mikael melindungiku, aku pasti tidak akan kenapa-napa. Udah berusaha berdoa, caplet rosario Santo Mikael, itu getaran doanya melindungi
supaya dibebasin dari mara bahaya terlihat dan juga tidak terlihat.